Polisi sudah menetapkan supir mobil pengangkut MBG yang menabrak puluhan siswa SD Negeri 1 Kalibaru sebagai tersangka. Bagaimana BGN menyikapinya? Lalu apa saja evaluasi yang akan dilakukan? Kita akan mengkonfirmasi langsung kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deang. Bu Nani, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, apakah sudah berkoordinasi langsung dengan Ibu Menteri? Lalu apa saja temuan BGN, Bu Nani? Eh, ya, pertama-tama tentu selalu kami prihatin ya, prihatin dengan kejadian tersebut dan memang kebetulan saat kejadian saya ada di luar kota, bahkan nih saat Anda wawancara ini saya masih ada di Probolinggo ya, Jawa Timur ini saya. Jadi saya mengikuti berita ini dari anak-anak di lapangan ya. Oke. Dan tentu saya sebagai salah satu pimpinan di BGN mohon maaf kepada keluarga, karena apapun tentu ini kelalaian kami SPPG yang kurang hati-hati dalam memilih sopir pengganti gitu ya. Dan tentu ke depan kami akan tegakkan lagi SOP-nya bahwa meskipun supir pengganti harus jelas bahwa dia memang selama ini menguasai kendaraan baik manual maupun otomatis ya. Karena kalau saya tadi malam melakukan investigasi melalui staf saya, si supir ini ternyata kan bekas kurir CNT dan tidak menguasai mobil manual. Jadi tidak punya pengalaman nyopir ya. Nah ini yang kedua yang saya sesalkan, ternyata KSPPG-nya ini pada saat kendaraan diberangkatkan ini tidak ada di tempat. Nah ini yang tentu ini kesalahan kami, kesalahan dari pihak SPPG dan juga kesalahan dari mitra yang tidak turut serta ya. Mestinya ini mitra karena ini mitra yang menyediakan tenaga ya. Kemudian harusnya SPPG lebih melihat lagi atau dites atau memverifikasi tenaga yang diberikan pada mitra. Jadi ini adalah ya kesalahan bersama. Ada mitra yang menyediakan sopir pengganti, kemudian KSPPG begitu saja menerima tanpa melihat mungkin pengalaman dan lain-lain. Begitu, Mas. Baik, Dan Bu ini Nani. insya Allah tidak akan terjadi lagi karena kita akan ketat bahwa kalau ada driver pengganti itu juga harus yang punya pengalaman nyopir, yang punya pengalaman dan SIM-nya ya tidak hanya SIM A, mungkin SIM lainnya juga supaya meyakinkan kami bahwa dia benar-benar bisa menjalankan mobil kendaraan baik itu matic ataupun manual. Oke, selain Itu minim yang pengalaman kita sudah lakukan ke terbiasa depan. menjalankan hanya mobil manual, Bu Nani. Kemudian katanya si supir ini hanya tidur, sempat sulit tidur ya. Artinya baru tidur jam 4, terus setengah 6 harus mengantar MBG. Nah, apakah ini artinya dengan berbagai evaluasi tadi nanti di seluruh SPPG akan ada persyaratan terkait dengan rekrutmen supir-supir yang bekerja mengantar MBG, Bu Nani? Pasti, karena kalau ini kan supirnya bukan supir, ini kan supir pocokan atau supir pengganti ya. Makanya ini berarti ya sopir ini berarti tanggung jawabnya kurang sudah tahu besok mau mengantarkan MBG. Kenapa harus begadang itu kan pertama. Dan kita juga kan nggak mengetahui dia ini begadang atau bagaimana kan kita tidak tahu. Nah ini yang ya menurut saya balik-balik ke attitude. Mitra ini dalam memilih sopir ini kalau sopirnya tukang begadang atau sopirnya ini ternyata nggak pernah nyopir atau orang mohon maaf mungkin lagi nggak punya kerjaan, lagi nganggur atau tukang main atau tukang nongkrong ya kan mestinya nggak bisa ini
direkomendasikan gitu Mas. Nah ini kok diberikan. Nah KSPPG-nya juga kurang teliti ini dalam memilih sopir pengganti ini gitu. Nah tentu nanti SOP-nya kita ya balik lagi, artinya nanti SOP-nya adalah kalau ada masalah, maksudnya misalnya sopirnya sakit, sopir Iya. pengganti ini harus benar-benar memang dia driver gitu. Profesinya ini driver, bukan orang yang lagi nggak punya kerjaan, lagi apa lagi, bukan bukan kerjaan utamanya itu bukan nyopir, itu tuh nggak boleh lagi, Mas. Oke, baik. Jadi akan diperketat dari sejak proses Ya, rekrutmen ya. driver ya, Bu Nani. Jadi selain Kemudian tadi sudah, kemudian juga dalam pengantaran kita juga akan, tadi sudah saya misalnya sosialisasi di berbagai daerah, saya sampaikan, ya, tolong pengantaran itu nggak usah sampai ke halaman sekolah, di luar pagar saja, ya kan? Karena kalau di halaman sekolah itu risikonya besar. Iya, kalau kemarin tuh pas upacara itu lebih besar lagi risikonya. Kadang-kadang juga anak-anak kan lagi lari-lari, lagi apa kalau di halaman sekolah itu kan. Nah nanti kalau sopirnya misalnya ya adalah hal-hal yang tidak kita inginkan kan bahaya. Jadi kita minta SOP-nya juga sekarang pengantaran di luar pagar sekolah, antara lain. oke. Di luar pagar sekolah. Bu Nani, kami ingin konfirmasi. Jadi Ya, sopir ini artinya tadi Anda menyatakan sebenarnya bukan sopir, hanya pacok gitu ya, hanya pengganti. Nah, apakah ya. ini merangkap atau sebenarnya dia juga memasak atau gimana? Dan apakah nanti ini berdampak pada Bukan, peraturan yang akan bukan, diterapkan? bukan, bukan. Jadi karena sopirnya katanya sakit, kan yang penyedia sopir, relawan, itu kan mitra. Penyedianya Oke. mitra. Mitra itu yayasan lah ya kan gitu. Nah, tapi ini tetap harus diverifikasi oleh KSPPG ya. Nah, karena sopir tetapnya ini sakit, dicarilah sopir pengganti. Artinya ini hanya mengganti dalam sehari atau 2 hari. Begitu ya, selama sopirnya sakit lah itu. Nah, ini yang menurut investigasi yang saya lakukan dengan tim saya itu, sopir ini emang kerjaannya bukan driver. Dia Oh, mantan kurir kurir. CNT, Oke, mantan baik. kurir Terakhir, Bu lah. Nani, apa evaluasi untuk SPPG Kemudian Cilincing dan apa bentuk tanggung jawab BGN kepada SIM-nya SDN saya Kalibaru pengen 1, Bu? lihat. Nah, saya nggak tahu ya, tanggung jawab BGN, kami akan menanggung semua biaya anak-anak yang sakit dan akan memberikan yang terbaik ya, anak-anak yang mengalami musibah, dan akan memberikan pengobatan dan penanganan yang terbaik supaya anak-anak segera pulih. Kemudian kami juga eh, akan memberikan eh, pokoknya kita akan bertanggung jawab penuh lah terhadap kasus ini. Oke, Sampai saya nggak bisa ngomong Mas, saya sedih soalnya baik. anak-anak kan 22. Terakhir, Bu Nani, kalau untuk SPPG Cilincingnya, Bu, apa bentuk evaluasi ataupun sanksi yang diberikan? Mohon maaf, saya harus buka. SPPG ini memang ada masalah. SLHS-nya nggak lolos, ya. Saya dapat laporan dan sudah diingatkan sama Dinkes sejak bulan Oktober, ternyata dia juga belum memperbaiki. Saya sudah merekomendasikan kepada Deputi Tawas agar SPPG ini disuspend dulu. Karena secara dapurnya pun ternyata itu tidak sehat gitu loh. Masih bahkan ada yang lapor itu anggota DPR, bukan anggota DPR saja, kami juga melakukan investigasi, dapurnya ini ada tikus lah apa-apa gitu. Jadi saya sampai kepikiran jangan-jangan ini cari ganti sopirnya apa yang biayanya murah ya gitu. Karena ini yang bayar kan mitra Mas sopirnya. Nah, ini yang ya kita harus tegas sama SPPG yang demikian. Toh kita sudah kasih kesempatan dengan mitra, banyak hal yang mereka dapat peroleh dari BGN. Tapi kalau tidak menjalankannya tidak benar, ternyata juga dapurnya
belum lulus SLHS, sejak bulan Oktober diminta untuk memperbaiki, belum memperbaiki. Sekarang malah ada kejadian seperti ini, ya tentu kita akan memberikanlah hukuman ya. Oke, jadi ternyata tidak Begitu. mengantongi sertifikat layak hygiene sanitasi ya, padahal sudah diminta sejak Oktober, tapi sudah 2 bulan dan ternyata yang dikhawatirkan terjadi. Baik, terima kasih Bu Nani sudah mengkonfirmasi langsung di program Prime Time News. Kami nantikan perkembangan dari pengusutan kasus ini. Terima kasih Bu Nani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.